Sejarah singkat peristiwa Surabaya. Setelah kekalahan pihak Jepang, rakyat dan pejuang Indonesia berupaya mengusir tentara Jepang dari Indonesia. Namun, pada tanggal 25 Oktober 1945, tentara Inggris datang ke Surabaya. Ada 3 tujuan baiknya. Pertama, tentara Inggris datang ke Indonesia untuk membasmi tentara Jepang. Kedua, membebaskan para tawanan perang yang ditahan oleh Jepang. Ketiga, memulangkan tentara Jepang ke negerinya. Namun, ternyata tentara Inggris datang bersama NICA atau Netherlands Indies Civil Administration. Mereka ingin Indonesia kembali berada di bawah pemerintahan Hindia Belanda. Hal ini memicu gejolak rakyat Indonesia dan memunculkan pergerakan perlawanan rakyat Indonesia di mana-mana untuk melawan tentara Inggris dan pemerintah NICA. Setelah munculnya maklumat pemerintah yang menetapkan bahwa sangsaka merah putih sebagai bendera nasional, maka rakyat selalu ingin mengibarkan bendera merah putih di berbagai tempat. Namun, sekelompok orang Belanda pada malam hari, tanggal 18 September 1945, mengibarkan bendera Belanda yang berwarna merah putih dan biru, tanpa persetujuan pemerintah Surabaya. Bendera itu ditaruh di tiang teratas Hotel Yamato. Keesokan harinya, para pemuda Surabaya menjadi marah. Mereka menganggap Belanda telah menghina kedaulatan Indonesia. Awalnya diadakan perundingan, tetapi karena tidak ada titik temu, maka para pemuda berebut naik ke atas hotel untuk menurunkan bendera Belanda. Para pemuda berhasil menurunkan bendera Belanda, merobek bagian birunya hingga tersisa warna merah dan putih, lalu mengereknya kembali ke puncak tiang bendera. Bentrokan-bentrokan bersenjata di Surabaya memuncak dengan terbunuhnya Brigadir Jenderal Malabi, pimpinan tentara Inggris untuk wilayah Jawa Timur, tepat pada tanggal 30 Oktober 1945. Pada tanggal 9 November 1945, Inggris mengeluarkan ultimatum bahwa semua pimpinan dan orang Indonesia yang bersenjata harus melapor dan meletakkan senjatanya di tempat yang ditentukan, kemudian menyerahkan diri dengan mengangkat tangan di atas kepala. Batas penyerahan senjata adalah tanggal 10 November 1945. Ultimatum tersebut semakin membakar semangat para pemuda untuk menolak dan terus berjuang. Terjadilah pertempuran yang sangat dahsyat pada tanggal 10 November 1945. Ada begitu banyak pejuang yang gugur, bahkan rakyat sipil yang menjadi korban. Maka pada tanggal 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan. Tokoh pejuang yang paling terkenalnya adalah Bung Tomo. Semboyan yang paling terkenalnya adalah merdeka atau mati. Demikianlah sejarah singkat peristiwa 10 November di Surabaya. Semoga bermanfaat, senangnya berbagi ilmu. Pertempuran Ambarawa. Sama seperti peristiwa Surabaya tadi, tentara Inggris juga datang ke Semarang pada tanggal 20 Oktober 1945. Tentara sekutu ini di bawah pimpinan Brigadir Beto. Maksud baiknya untuk membawa tawanan perang kembali ke negaranya. Ternyata tawanan perang tersebut bukan dijemput, malah dipersenjatai sehingga membuat pejuang Indonesia semakin marah. Maka pada tanggal 26 Oktober 1945, tepatnya di kota Magelang,
terjadi pertempuran antara pasukan TKR, Tentara Keamanan Rakyat, dengan pasukan gabungan Inggris dan Nika. Pertempuran itu sempat terhenti setelah Soekarno dan Brigadir Bethel melakukan perundingan dan memperoleh kesepakatan. Namun ternyata pihak sekutu mengingkari janjinya. Sehingga pada tanggal 12 Desember 1945, pertempuran berkobar di Ambarawa. Kolonel Sudirman langsung memimpin pasukannya dengan menggunakan taktik gelar supit urang atau pengempungan rakyat dari kedua sisi, sehingga musuh benar-benar terkepung. Setelah bertempur selama 4 hari, pada tanggal 15 Desember 1945, pertempuran pun berakhir. Indonesia berhasil merebut Ambarawa dan sekutu dibuat mundur. Kemenangan ini diperoleh berkat kerjasama dari seluruh rakyat di Ambarawa. Kemenangan pertempuran ini diabadikan dengan didirikannya Monumen Palagan Ambarawa dan diperingati sebagai Hari Jadi TNI Angkatan Darat atau Hari Juang Kartika. Demikian sejarah singkat pertempuran Ambarawa. Senangnya berbagi ilmu.